2013. Silakan kita bandingkan. Tak kecilkan. Mudah-mudahan terlihat ya. Nanti saya kirimkan khusus untuk CP ekonomi ini sudah saya potong dari 1000 sekian halaman sudah saya potong khusus untuk ekonomi hanya 9 halaman. Oh sudah saya kirim, sorry, sudah saya kirim ke Mas Brisan. Nanti bisa dipelajari. Nah, untuk fase SMA itu ada 2 fase, yaitu fase E dan fase F. Ya, fase itu kan sebenarnya di awalnya itu direncanakan itu dibuat 2 tahunan. Fase A, fase B, fase C itu kan untuk SD ya, 2 tahunan kan gitu. Fase D itu untuk SMP. SMP itu kelas berapa? 7, 8, 9. Kemudian fase E itu untuk kelas fase E itu untuk kelas 10, fase F itu untuk kelas 11, 12. Nah, Anda ngerti nggak kenapa sih dibuat berbeda gitu ya? SMP itu 3 tahun, SMA itu 1 tahun dan 2 tahun. Nah, ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu nggak? Fase itu kan 2 tahunan itu. Kalau dilihat ya, 2 tahunan. Yang beda itu hanya fase D sama fase E. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Kenapa fase D itu 3 tahun? Pada awalnya fase itu dibuat 2 tahunan pada awalnya, tetapi ternyata lulusan SMP itu tidak semua melanjutkan ke SMK. Ya. Tidak semua lulusan SMP itu melanjutkan ke SMA atau SMK. Sehingga untuk fase D ini ditarik menjadi 3 tahun. Nah, kalau kita lihat perubahan fase ini, mata pelajaran SMA kelas 10 itu sama dengan mata pelajaran di SMP. Contoh, di SMP, di rapot itu ada mata pelajaran IPA, ada mata pelajaran IPS. Di SMA, kelas 10, itu juga mata pelajarannya adalah IPA dan IPS. Belum ke peminatan. Peminatan nanti setelah kelas 11 dan 12. Nah, jadi ceritanya begitu. Awal ceritanya kenapa fasenya tidak disamakan 2 tahun. Nah, kembali ke sini. Nah, ini yang sudah saya kasih warna kuning. Coba bandingkan dengan KD-KD kelas 10. Nah, ini dia. Ini. Ya, pertama ya. Di dalam fase E, kurikulum merdeka itu ada 2 elemen, yaitu elemen pemahaman konsep dan keterampilan proses. Kalau di kurikulum 2013 ada 2 dimensi juga, yaitu pengetahuan dan keterampilan atau kognitif dan psikomotor. Ada 2 dimensi juga toh, sama toh. Nah, terus kita lihat yang saya kasih warna kuning, yang sebelah kiri. Memahami kelangkaan ya, sebagai inti dari masalah ilmu ekonomi. Coba bandingkan dengan yang sebelah kanan. Sama enggak? Sama enggak? Tuh, lihat nih, 3.1. Sama kan? Konsep ilmu ekonomi. Mengidentifikasi kelangkaan dan biaya peluang dalam memenuhi kebutuhan. Sama tuh? Sama. Berikutnya. Ya iya, waduh ya Mas Yo. Terus, kita lihat lagi. Memahami skala prioritas. Ada di sini, ya kan? 3.1. Memahami pola hubungan antara kelangkaan biaya peluang. Sama nih, 3.1, 3.2. Terus, contoh lagi, kegiatan ekonomi nih, di sebelah kiri, kegiatan ekonomi. Nih, sama dengan 3.3. Kira-kira bedanya apa? Apakah hanya sebatas cara penulisan? Kalau yang baru itu dibuat narasi dalam 1 alinea, kalau yang lama itu dibuat poin-poin. Ada yang sudah menganalisis persamaan dan perbedaannya? Yang apa Mbak? Yang di kurikulum merdeka ada tambahan. Jadi
kalimat terakhir Bu, serta didik memahami konsep ini konsep bank ada tambahannya literasi keuangan. Literasi keuangan. Mendukung tercapainya ini mendukung keterampilan literasi keuangan, ya Mbak. Nah, ini bukan materi, Mbak. Literasi keuangan itu bukan materi. Tapi harapannya ketika dia sudah mengerti beberapa konsep berbagai produk yang dihasilkan oleh bank non bank itu, sehingga mampu meningkatkan kemampuan literasi keuangan. Oh, Itu bukan materi. Ini nih dibaca ya. Guna mendukung tercapainya keterampilan literasi keuangan. Apa yang diharapkan setelah mereka mempelajari ini, kan gitu. berarti materi pokoknya tetap industri Iya. keuangan bank dan non bank ya Bu? Betul, betul, ya. Nah, sekarang kita simpulkan ya bahwa sebenarnya saya sudah menganalisis JJRK menjadi 4, Mbak. Kolom pertama itu adalah kurikulum 13, kolom kedua itu kurikulum pada waktu pertama kali dikeluarkan. Jadi versi tahun 2021, kemudian saya jajarkan di kolom ketiga itu revisi kedua, kemudian yang terakhir itu revisi ketiga. Ya, ketiga itu yang ini saya tampilkan 033. Untuk ekonomi itu sebenarnya sama, ya, sama. Di revisi pertama dan revisi kedua itu materi akuntansi itu hilang, Mbak. Mas, nggak ada materi akuntansi. Kemudian di revisi terakhir yang ini saya tampilkan di fase F itu muncul akuntansi. Nah, mungkin guru-guru akuntansi protes kali ya. Ini ya. Jadi ada mana ya fase F? Fase F. Fase F. Nah, ini. Nah, siklus persamaan dasar akuntansi dan siklus akuntansi itu muncul di revisi ketiga. Jadi, kalau kita bandingkan dengan K13, sami mawon untuk kontennya loh ya, untuk konten. Persis sama. Hanya di kurikulum Merdeka ditambahkan satu, ekonomi digital. Ya, karena mungkin disesuaikan dengan tuntutan perkembangan zaman ya. Ada tambahan ekonomi digital. Itu yang baru. Kalau nggak salah itu kelas, fase F, ekonomi digital. Ekonomi digital, mana ya? Ini, yang saya kasih warna kuning, ekonomi digital. Ini di fase F, itu tambahannya. Yang di kurikulum 2013 tidak ada. Terus kalau kita lihat cara penulisan pun ini berbeda ya kalau penulisannya. Kalau di K13 itu diurutkan, sudah diurutkan oleh pemerintah, oleh Kemendikbud, urutan dari pemberian materi sesuai dengan urutan KD. Kalau kelas 10 berarti ada 9 KD, itu sudah ada urutannya, guru tinggal make gitu ya. Tapi kalau di kurikulum Merdeka ini guru boleh menyesuaikan. Yang penting satu fase itu utuh. Jadi kalau fase E itu kan 1 tahun, nggak masalah ya. Tinggal kita mengurutkan berdasarkan konsekuensi dari materi, ataukah berdasarkan karakteristik mata pelajaran. Silakan, boleh memilih cara pendekatannya. Atau boleh mengurutkannya itu berdasarkan tingkat kesulitan. Mana yang mudah dulu, terus kesulit gitu ya. Sesuai dengan karakteristik mapel. Atau berdasarkan pada ini nih, mana yang sifatnya konkret ke abstrak boleh. Tetapi kebanyakan untuk ekonomi itu disesuaikan dengan sekuensi, ya, sekuensi dari berdasarkan karakteristik mata pelajaran ekonomi. Contoh, tidak mungkin toh mempelajari pendapatan nasional dulu sebelum dia mempelajari kegiatan ekonomi. Nah, ini lah logikanya. Itu urutan. Yang ngerti siapa? Guru. Bedanya lagi, yang satu, yang lama, ini dibuat urutan yang kurikulum Merdeka dibuat narasi. Yang sebenarnya intinya sama. Terdapat dua hal, terdapat dua komponen, yaitu kompetensi dan konten. Kompetensi itu apa? Contoh, kalau yang lama nih,
mendeskripsikan, ya, menyajikan, menganalisis, itu adalah kompetensi. Konten itu adalah peran pelaku ekonomi, keseimbangan pasar. Konten itu materi. Di kurikulum Merdeka, CP, sama enggak isinya? Ada dua, yaitu kompetensi dan konten. Nih contohnya ya. Peserta didik mampu memahami dan menjelaskan, itu kompetensi. Konsep dasar ekonomi, itu materi. Sama toh? Siapa di antara adik-adik yang bisa memberikan kesimpulan? Atau mungkin menambahkan informasi? Mungkin yang saya sampaikan kurang pas atau perlu ditambahkan, silahkan. Sing off cam, bisa. Kok sing off cam ini selalu iya. Ora terus on cam. Ya, Bu. Gimana, Bu, untuk kesimpulan yang bisa diambil? Kurang lebihnya itu tadi setelah dipaparkan dan dijelaskan kurang lebih hampir sama semua, Bu. Tidak ada perbedaan, cuman sedikit sekali, untuk perbedaannya minor sekali. Perbedaannya apa, Mas? Yang minor apa? Yang tadi, Bu, ada terkait dengan ekonomi digital yang tambahan di paling bawah itu tadi. Terus apalagi ya, Bu, ya tadi ada catatannya. Apalagi? Nggih, gitu, Bu. Kemerdekaan guru? Masih ada kemerdekaan guru? Kemerdekaan guru, sebentar saya buka. Dalam menyusun ketutup, ATP? Bu. Ketutup itu tadi. Nggak ada di tampilan memang. Saya jelaskan tadi. Guru itu, ya, guru untuk kurikulum Merdeka, dia dibebaskan untuk memilih cara merumuskan ATP. ATP kan kalau di K13 kan sudah diurutkan tuh. Iya. Ya kan? 1 sampai 9 udah urut nih, mana dulu. Tapi kalau di kurikulum Merdeka, guru dibebaskan untuk menyesuaikan dengan karakteristik mapelnya. Guru dibebaskan untuk memilih pendekatan ketika nyusun ATP. Boleh, jadi dibolak-balik boleh, tapi harus sesuai dengan kelogisan, sesuai dengan sekuensi dari materi-materi tersebut. Gitu ya. Berikutnya sekarang ke tadi mana? Nah, ini nih. Atau gini, saya minta gantian biar nggak ngantuk. Ada yang bisa membantu saya membedakan ini, menjelaskan ini. Ini sudah ada kata kuncinya nih semua. Nah, ya siapa ya? Mungkin Anda kan, apalagi yang sudah jadi guru ya, sudah menerima materi ini berkali-kali kayaknya ya. Dan besok pada akhirnya juga akan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka pada akhirnya. Yang saat ini PPL-nya masih di sekolah yang kurikulum K13. Pada akhirnya juga IKN. Ya, siapa yang bisa bantu saya? Mbak Novian? Mbak Novian? Mbak Dani? Bisa bantu saya, Mbak? Bu. Yeah. Terima kasih, Bu Leni. Untuk perbedaan antara kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka pada kompetensi inti di kurikulum K13 menggunakan... Sorry Mbak Dani. Kompetensi sudah selesai, mulai ini yang kedua. Dari pengembangan karakter. 2, 3, 4, 5. Baik, Bu. Untuk pengembangan karakter pada kurikulum K13, karakter yang dikembangkan di sini ada 5 nilai utama, yaitu religiusitas, gotong royong, mandiri, nasionalisme, dan integritas. Sedangkan pada kurikulum Merdeka, pengembangan karakter yang digunakan yaitu 3P atau profil pelajar Pancasila. Di sini disesuaikan dengan kecakapan abad 21 4C ditambah dengan 5 nilai utama karakter 5 nilai utama dari karakter di K13 tersebut ditambah nilai-nilai Pancasila. Begitu bukan, Bu? Oke, baik. Gini, ya, kalau K13 dulu kita mengenal adanya PPK, ya, penguatan pendidikan karakter, benar kan? Oke. Yang awalnya dari 16 nilai
karakter, terus diringkas Disederhanakan. menjadi disederhanakan menjadi 5 nilai utama. Dulu kan banyak banget kan. Oke. Terus sekarang, oh ya, di K13 itu Anda juga mengenal adanya literasi, numerasi, 4C, hot itu loh ya. Iya kan? Oke. Nah, sekarang itu digabung, Mbak, dikolaborasikan. Istilahnya menjadi profil pelajar Pancasila. 6 profil pelajar Pancasila itu kan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia, kan gitu. Berakhlak mulia kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada diri sendiri, kepada orang lain, kepada alam, dan kepada bangsa dan negara. Itu kan sama dengan religiusitas toh, dengan nasionalisme toh. Nah, kemudian apalagi profil pelajar yang kedua, Gotong royong ada. gotong royong, mandiri, ada toh, sama toh. Terus apalagi kreativitas, apalagi Bernalar kritis itu sudah. sama mandiri. Yuk, satu lagi. Berkebinekaan global. Berkebinekaan global. Nasionalisme tuh, Mbak. Ya kan? Sama sebenarnya. Bernalar kritis itu kan 4C. 4C kan apa? Critical thinking. Apalagi? Kolaborasi. Terus? Kreatif. Komunikasi. Communication. Terus kalau mahasiswa itu 9C yang dikembangkan dalam MBKM itu sebenarnya 9C. Wah kayak 4C cek bingung karena 9C. Bingungnya tuh implementasinya kan istilahnya baru pelaksanaan EJPO 2 ya. PR kita lah. PR kita bersama. Terus pembelajaran ya, prinsip pembelajaran kalau dulu itu kan pembelajaran yang dikembangkan mungkin ya dulu ketika Anda sekolah S1 ya, Anda dapat mata kuliah perkembangan peserta didik kan gitu tuh. Kalau yang dari murni nggak dapat ya, Mutiara nggak dapat. Ya kan? Tapi sekarang kan dapat toh di PPG tahap 1 semester 1 mata kuliah apa Mbak? Dapat Karakteristik ya. Anak tuh ada. Itu kan sebenarnya Anda diajari bagaimana kita melakukan identifikasi karakteristik dari masing-masing peserta didik kita. Baik profil belajarnya, baik kesiapan belajarnya, baik gaya belajarnya kan gitu. Yang tujuannya itu untuk merancang pembelajaran. Kan gitu ya. Pembelajaran yang berdiferensiasi. Dulu istilahnya pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan karakteristik peserta. Sama enggak? Sama. Istilahnya sing beda toh. Pertanyaan saya, refleksikan di PPL kemarin gurunya sudah pakai kurikulum merdeka tapi pelaksananya sama enggak? Pembelajaran diferensiasi atau pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik? Tanya saya. Sami mawon. Sama aja, Bu. Sama aja. Berarti ki ibaratnya namanya ganti tapi bajunya ganti tapi isinya podo ya. Iya. Bahan-bahannya sama. Ada nggak yang mungkin enggak Bu, beda kok di sekolah saya beda sekali nih gurunya menerapkan pembelajaran diferensiasi nih Bu. Ada enggak? Nggak ada kayaknya Bu. Selama observasi sama. Oh sama. Oke. Selama observasi sama. Selama observasi RPP yang dibuat A, yang dilaksanakan B Bu gitu ya. Iya. Aku. Baik. Terus perencanaan pembelajaran. Kalau dulu guru itu di awal tahun ajaran selalu membuat perangkat pembelajaran. Salah duanya itu adalah silabus dan RPP. Ya. Betul ya. Boleh RPP dalam bentuk satu lembar atau RPP lengkap boleh, silakan. Terus tadi Mas Risan itu minta Bu, tolong nanti disinggung yang RPP ya Bu, karena ada yang PPL di sekolah yang masih menggunakan K13. Ya, nanti saya bandingkan.
Saya ulangi lagi, kalau di K13 itu perangkatnya adalah silabus dan RPP. Sekarang istilahnya adalah ATP dan perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran di Permendikbudristek nomor 16 2022 istilahnya tidak menggunakan RPP atau modul ajar, tetapi perencanaan pembelajaran. Diterjemahkan, dijelaskan secara detail di panduan bahwa perencanaan pembelajaran itu bisa berupa RPP, bisa berupa modul ajar. Boleh dibuat lengkap, boleh dibuat ringkas. Minimalis boleh. Ada dasar hukumnya. Jadi kalau guru mau menggunakan yang ringkas silakan, ya lengkap silakan. Ya pasti ada plus minusnya. Kalau ATP sudah ngerti ya? Ada sudah ngerti ya ATP? Alur tujuan pembelajaran. ATP itu apa? Pembelajaran, Bu. Apa Mas Dadang? Alur tujuan pembelajaran. Itu singkatannya. Artinya apa Mas Dadang? ATP itu Singkatan ya mesti. Kayak apa sih bentuknya? Nah, Kayak apa Mas Tata? Syukur jauh. Desain kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan selama 1 tahun. kegiatan? Desain kegiatan. Desain kegiatan? Ngerti. Ya, bukan. Kalau 1 tahun itu kebetulan pas fase E bisa 1 tahun, tapi kalau fase F enggak. Oh iya, karena dibagi, sekarang Fase. dibagi kelas 11 dan 12. Ya, siapa yang mau bantu? ATP apa sih? ATP itu rangkaian tujuan pembelajaran, Bu. Yang di dalamnya nanti terdapat elemen tujuan pembelajaran, terus ATP itu tadi yang saya dapat itu 1 semester kalau nggak salah. Bukan, kalau 1 semester salah. Satu fase. Iya. 1 fase. Ya, seperti itu. Ya, biar punya gambaran ya. Saya beri gambaran kayak gini. Maksudnya kita tak jelaskan kan neng kurikulum kemarin? Yang itu wes toh. Ini sudah belum saya jelaskan ini belum? Oh, ini sudah. Nah, itu kan. Nah, berarti lali ya. Padahal rong ening setahun iki. Ini sak fase. Sudah. ATP itu adalah urutan gitu ya. Rangkaian TP yang disusun secara sistematis dan logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir fase. Jadi jangan menggunakan istilah 1 tahun 2 tahun. Kalau SMP berarti kan 1 fase itu 3 tahun, ya. 1 fase. Itu sudah diurutkan. Jadi TP-nya apa saja, dari kita analisis dulu dari CP itu, kompetensi dan kontennya kita keluarkan dulu, kita tulis gitu ya. Kita urutkan, lalu kita urutkan mana nih yang duluan. Keseluruhan itulah yang namanya ATP, alur. Yang tujuan akhirnya itu bisa mencapai CP itu sendiri. Kalau di panduan 2022 halaman 15 yang tadi sudah saya kirimkan, TP itu minimal ada 2 komponen, yaitu kompetensi dan konten. Mungkin ada yang komentar, Bu, saya dulu kuliah itu dapat materi bahwa tujuan pembelajaran itu minimal ada 4 komponen, yaitu ABCD, audience, behavior, condition, dan degree, gitu ya. Kalau mau membuat sampai D, enggak apa-apa, bagus. Tapi di sini di panduan itu paling tidak minimal ada 2 komponen, kompetensi dan konten. Mana lagi? Oke, terus penilaian. Sebenarnya penilaian itu nggak jauh beda sih. Cuman yang ingin dikuatkan itu adalah asesmen di awal pembelajaran. Yang tadi tujuannya untuk mengidentifikasi profil belajar, mengidentifikasi kesiapan siswa. KKM tidak ada istilahnya ya sekarang ya.
Tapi istilahnya KKTP, podo wae jane. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi sami mawon toh. Kalau dulu itu kan ekonomi KKN-nya 70 kan gitu ya. Kalau belum 70 berarti dia harus remedi. Kalau sekarang siswa yang dikatakan siap untuk melanjutkan materi berikutnya jika sudah memperoleh rentang nilai 70 sampai 100. Nah, ya padha wae to jan. Yang membedakan nilai rapot. Kalau K13 itu rapot siswa, satu mapel itu ada 3 nilai. Ya, ada 3 nilai. Nilai afektif sendiri, nilai kognitif sendiri, nilai keterampilan sendiri. Kan gitu, ada angka dan ada deskripsi. Kalau sekarang nilai rapot hanya satu angka, tetap ada deskripsinya. Karena konsepnya di kurikulum Merdeka itu bahwa satu nilai itu merupakan gabungan, merupakan integrasi dari menggambarkan semua ranah gitu ya, semua ranah. Afektif, psikomotor dan kognitif itu satu kesatuan. Bedanya kalau di K13 itu tidak diakui secara resmi secara struktur kurikulum namanya kokurikuler. Kalau dulu kan include di masing-masing mapel. Kalau sekarang istilahnya adalah P5. Rapotnya itu setahun sekali. Rapot dari P5 itu kayak rapotnya anak TK. Contoh ya, Julia, ya, kelas 10. Contoh ya Mbak, kelas 10-5. Mengikuti proyek P5 dengan tema kewirausahaan. Judul proyeknya adalah menjadi wirausaha yang berakhlak atau yang bermoral misalnya gitu. Di situ dituliskan deskripsinya, selama melaksanakan proyek Yulia menunjukkan kemampuan Mbak. Jadi kayak TK kan loh. Nah, mampu menyajikan ide-ide kreatif bla bla bla. Mampu berdiskusi bersama teman-temannya, mampu menemukan solusi terhadap masalah bla 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 dan seterusnya. Boleh juga rapat itu disajikan dalam bentuk tabel ya, sesuai dengan kriteria dari dimensi profil pelajar Pancasila. Tapi tidak ada angka nilai, tidak ada 80 70 tidak ada. Yang ada adalah kriteria. Mulai berkembang, jadi mulai berkembang itu kan apa namanya? Cukup gitu ya atau kurang gitu ya. Tapi kan nggak boleh negatif toh, harus budaya positif. Mulai berkembang, terus berkembang sesuai harapan, sangat berkembang. Nah itu. Jadi nggak ada nilai, tinggal dicentangin. Bagi yang punya anaknya masih TK, nah, lihat rapotnya, kan gitu semua. Nggak ada angka toh, 80, 60, 70 nggak ada. Semua adalah ya tidak, baik, sangat baik. Terus mana lagi ya? Ini perlu nggak ya? Perlu nggak mengenal SD, SMP? Nggak usah? Ini SD beda, SD itu beda, SMP ada perbedaan, SMA. Kalau SMA kelas 10 itu mata pelajarannya sama ya, IPA, IPS. Aku kayaknya langsung ke sini aja deh. Nanti Anda bisa belajar. SMK beda ya. Nah, kalau SMK itu ada 3 ya di struktur kurikulumnya. Ada muatan umum atau mata pelajaran umum, kemudian kejuruan. Nah, untuk mata pelajaran kejuruan itu sekolah mempunyai kewenangan menawarkan mata pelajaran yang dibuat oleh sekolah itu sendiri bersama dengan Dudi. Jadi sekolah mengembangkan kurikulum dengan berkolaborasi dengan Dudi atau Eduka atau Dudika, sama saja lah, pokoknya Dudi, dunia usaha, dunia industri. Silakan masing-masing sekolah memajukan atau
menetapkan mata pelajaran mata pelajaran yang sifatnya konsentrasi keahlian. Mungkin saja sama-sama jurusannya, tetapi nama mata pelajarannya berbeda antar sekolah. Bisa, ya, bisa saja. Itu diberikan kewenangan, kebebasan. Terus, saya langsung ke sini saja. Ini sudah dijelaskan ya sama Bu Dini ya? Izin, sudah belum Mbak Dani? Kalau sudah saya nggak usah ngulang. Udah, Bu. Oke. Kalau yang ini Belum, Bu. ya, ini sesuai permintaannya Blisan dan teman yang diwakili oleh Mas Blisan. Bu, kami juga perlu panduan tentang RPP gitu kan. Nah, yang ke-13. Saya buat 2 kolom. Kolom kiri itu sesuai dengan Permen 22 tahun 2016, yaitu standar proses. Kalau bikin RPP, pengen bikin RPP yang komplit, itu ada 13 komponen. 13 komponen. Ya. Identitas sekolah, mapel, kelas berapa, semester berapa, materi pokoknya apa, sesuaikan dengan KD. Alokasi waktunya 3 pertemuan kah? 6 kali 45 menit kah? Atau berapa? Tujuan pembelajarannya apa? Ya. Kalau di K13 itu dia menggunakan, kebanyakan ya di contoh-contohnya menggunakan ABCD. Melalui pendekatan gitu kan, saintifik, atau melalui model pembelajaran problem based learning, siswa dapat menganalisis keseimbangan pasar dan seterusnya. KD dituliskan, IPK-nya dikembangkan sendiri oleh guru, materi pelajarannya harus sesuai dengan IPK, metode pembelajaran, ingat antara model dengan metode berbeda. Metode itu adalah cara untuk mencapai model tadi. Contoh, ketika Anda menggunakan problem based learning, berarti metodenya pakai ceramah enggak? Pakai. Tidak ada model tanpa ceramah, mesti ada, gitu kan? Jadi jangan bilang bahwa gurunya masih menggunakan ceramah, ya ora masalah, gitu kan? Yang penting bukan menit pertama sampai menit terakhir ceramah tok. Kayak saya ini, kan ceramah terus. Selang-selingnya cuma sebentar. Terus pakai diskusi. Mungkin saya juga pakai simulasi. Ya. Lanjut. Apalagi media, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran. Ya. Tuliskan langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan model yang sudah Anda tetapkan. Dan penilaian hasil pembelajaran. Ada kisi-kisi, ada soalnya, ada rubiknya, gitu ya. Kemudian oleh Mas Menteri sebelum pandemi ini mengeluarkan surat edaran karena Mas Menteri selalu bilang ini, ya kan? Pangkas RPP jadi 1 lembar kan gitu tuh, sering banget ya. Tapi kenyataan di sekolah juga masih mewajibkan guru bikin yang lengkap. Nah, tambah lagi Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022 terbaru. Ada 3 komponen dalam perencanaan pembelajaran. Tujuan, kegiatan, dan asesmen. Coba tonton. Apa yang dihilangkan? Sama toh? Sama. Itu. Bagaimana formatnya? Nggak ada format baku. Ya, tidak ada format baku. Jadi silahkan guru itu membuat. Kalau ini juga sudah dijelaskan Bu Dini. Kita akan lebih fokus ke modul ajar. Ya, modul ajar versi lengkap karena kita sedang belajar. Kita bandingkan dengan apa yang sudah Anda analisis. Bu Leni, sebelum jauh boleh tanya dulu Bu. Boleh, silakan. Untuk di komponen modul ajar versi lengkap ini kan ada yang namanya kompetensi awal. Nah ini kompetensi awal didapatkan dari mana Bu? Soalnya di sekolah itu nggak dikasih tahu. Oke. Kasih Bu. Ya, pelajarannya ini sudah dijelaskan. Ini sudah dijelaskan.
yang ini PR dari Bu Dini suruh tanya ke guru ngomong, tapi udah keburu UTS, Bu. Ini kompetensi awal itu adalah sebenarnya asesmen awal kita yang akan kita gunakan untuk mengetahui kesiapan belajar siswa. Ya. Gini, atau bisa diartikan kalau saya ya, kompetensi awal itu adalah kayak prasyarat, Mbak. Nah, itu nanti yang akan kita gunakan untuk mengetahui kesiapan belajar siswa tadi. Contohnya begini, saya ketika mau ngajar pendapatan nasional, oke? Saya mau mengajarkan kepada kelas saya pendapatan nasional. Kira-kira siswanya harus bisa apa dulu? Itu kompetensi awal, Mbak. Kayak prasyarat, prerequisite. Harus tahu apa? Harus tahu kegiatan ekonomi toh. Kan menghitung pendapatan nasional kan berapa konsumsinya, berapa investasinya kan gitu. Harus ngerti tentang kegiatan ekonomi, harus ngerti tentang pelaku ekonomi, harus ngerti tentang circular flow diagram. Itu namanya kompetensi awal. Nah, ketika kita sudah mengetahui, oh ternyata siswa-siswa saya berdasarkan materi sebelumnya nilainya kok tidak begitu memuaskan ya. Berarti siswa saya sebagian besar masih belum siap toh. Apa yang harus saya lakukan? Kan gitu toh. Pengajaran Ibu. Ya, saya mungkin bisa mengulang lagi toh. Mengkaitkan yang lebih real gitu agar siswa itu lebih siap. Beda ketika saya sudah punya data. Oh, kemampuan anak-anak terkait materi pelaku ekonomi dan kegiatan ekonomi sudah bagus gitu ya. Nilainya juga bagus-bagus. Berarti anak-anak saya sudah siap. Nah, saya berarti langsung bisa gas kan gitu. Gitu ya, Mbak, Mas. Oke. Apalagi sebelum kemana-mana? Oh, ini kan sudah dipelajari. Ya. Apakah saya bisa minta tolong salah satu share RPP yang sudah dianalisis? Kalau bisa bukan RPP, modul ajar dulu. Nanti RPP sambil kita identifikasi yang komponennya. Modul ajar dulu. Untuk yang mendapatkan aplaus kemarin SMK 6, Bu. Ah iya, SMA. Modul ajar ya? Iya, Bu. Iya, Iya, Bu. Ya, oke. Bisa share screen sebentar, saya tutup dulu. Saya tuh pengen simulasi gitu ya. Saya ingin simulasi tentang ya mungkin siapa tahu bisa menginspirasi ya. Contoh ngajar tentang pendapatan nasional. Ya siapa tahu nanti ada PPL-nya pas dapat materi pendapatan nasional. Kita luringnya kapan sih? Kalau nggak salah, kapan ya? Sebentar, Bisa Bu. luring nggak? Biar ketika nanti Anda bikin modul ajar itu ya paling luring untuk inspirasi gitu. Kalau besok itu kan rencanamu toh. Hari Rabu, Bu. Hari Rabu. Jam Yang telu? di catatannya Bu Leni kemarin. Jam Iya, 3. jam Iya, 3. iya. Oke. Mas ya besok kue kamu hanya kuliah punya aku saja ya Daring. besok. Besok rencananya ada kuliah juga dengan Bu Dewi, Bu. Jam 1 siang. Cara luring. Luring. Jam 3-nya itu malah kosong kelasnya ya, Mas ya? Iya, tapi Iya, Bu ini Leni pelajaran. ada kelas itu. Ngajar. Mm-mm. Jika pagi terkendala kelas, Bu, besok ada sidang terbuka di Pasca, jadi nggak ada yang kosong untuk pagi hari. Iya, iya, iya. Di ruang G303 juga dipakai ini? Iya, Mbak. Oh, Mbak ini sedang terbuka di kabeh Mbak, ramai banget. Iya. Mbak Isa. Besok itu Mbak. Saya itu kalian jam 9 sampai selesai. Oh. Besok kan daring ya? Kalau daring misal lebih pagi bisa nggak ya? Jam 8. Saya jam 9, paling setengah 10 itu Zoom juga. Jam berapa, Bu? Jam 10 sorry, daring. Kamu Daring. pernah nggak besok? Bisa, Bu. Luring.
Bisa. Kuliah luring. Ya ora sore sisan ya nggak apa-apa. Saya bisa. Luringnya jam 1, Bu. Luring Oh, jam kamu 1 luring sampai jam jam 1? 3. Iya, sampai jam 3. Nah, saya jam 3. Misalnya nomor 12 ki piye? Aku saya bisa memberi contoh. Jam Bukannya Heeh. jam 3 Ibu ada kelas, Bu? Aku enggak, saya toh. Saya itu besok toh, Selasa kuwi aku tekan jam 3, Mas. Kan kamu selesai jam 3 toh? Iya. Lalu seperempat ini loh maksudku. Aku tak larang Oh, besok. gitu. Oke. Luring. Berarti Tak paginya siap, nggak usah, Bu. Enggak usah no. Aku mau praktek cara ngajar. Iya, Bu. Mau, Bu. Contoh-contoh. Apa? Hah? Nanti di 302, Bu. G302. G302. Iya, pasca sarjana. Misalnya B107 gimana? B107 itu belah mana ya, Bu? Itu loh, Belakang prodi. belakang prodi. Kan sore wis running kuliah katanya. Coba besok sama Pak Sigit, Bu, kita, Bu. Iya. Yang eneng ya. Ya. Saya Oke, mau siap. tak siap media nih, alat peraga nih. Kalau oke. Siap, Bu. Makasih. Siapa tahu bisa menginspirasi karena kadang-kadang aku ngasih contoh si Jodok kabeh padha ngono lho. Dia sok gantian lho Mas, iso nggo variasi gitu maksudku. Ngerti ya? Iya, siap, Ya, siap. Misalnya jam 4. Ya mau saya sanskrit SMK 6. Bu, sebelum masuk ke situ saya boleh tanya, Bu. Boleh. Oke. Untuk yang di kompetensi inti, untuk profil pelajar Pancasila itu Bu, harus dituliskan semua atau bisa beberapa saja Oh, ditulis guru, Bu? oh ya. Ini profil pelajar Pancasila Oke. itu kan ada 6 ya. Jadi tidak semua harus dituliskan. Tergantung apa yang akan kita kuatkan. Contoh ya. Saat ini saya mau ngajar tentang pendapatan nasional gitu ya. Kegiatan pembelajarannya anak-anak saya minta untuk berdiskusi. Oke? Berdiskusi. Tentunya ini apa? Profil yang mana nih kalau berdiskusi? Gotong Gotong royong. toh? Oke. Terus di akhir pembelajaran saya minta siswanya itu secara mandiri, secara individu mengerjakan kuis yang saya siapkan. Berarti apa? Mandiri. Saya memberikan tugas kepada siswa saya untuk melakukan observasi, mengidentifikasi pendapatan atau kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh keluarganya. Berarti apa? Kritis. Ya, mandiri dong, mandiri dan bernalar kritis. Jadi kegiatan diskusi itu bisa gotong royong dan bernalar kritis toh. Ada yang analisis kok. Bisa dibayangkan, Mbak? Bisa dipahami, Mbak? Tidak semua harus. Contoh, berkebinekaan global. Lah wong aku ora ngapa-ngapa terkait dengan berbagai isu-isu daerah, isu-isu nasional kan gitu. Berkebinekaan global itu contohnya apa coba? Dikaitkan dengan kearifan lokal daerah. Oh iya, Kejauhan ya, Bu. gitu ya. Kita bisa menghargai budaya antar negara, budaya antar daerah kan gitu ya. Kalau memang nggak bisa, jangan dipaksa gitu loh. Ya, dari 6 itu tidak semua, Mbak. Kan kalau profil pelajar Pancasila itu kan sebenarnya tidak wajib untuk intrakurikuler. Wajibnya itu di proyek sebenarnya. Bukan berarti terus merasa rapopo, enggak gitu ya. Itu kan sebagai salah satu cara untuk menguatkan profil pelajar Pancasila. Begitu? Ada lagi Baik, Bu. pertanyaan? Terima kasih. Ya. Sudah saya izinkan kok, Mas Mustaqim. Sudah saya izinkan kok all partisipan. Boleh ini izin bertanya, Ya, ya Mbak. kalau di SMK itu kan tidak ada UTS, tidak ada UAS, jadi penilaian mereka kan di P5. Nah, itu tuh emang masuk programnya kurikulum Merdeka atau khusus SMK yang aja, Bu? Wow. Kok saya tahu, Mbak, di SMK itu kan juga ada struktur intrakurikuler toh? Kan enek mata pelajaran toh? Oke. Lah yo. Lah itu penilaiannya gimana? Kalau nggak rapotnya piye? Nggak tahu, pokoknya katanya nggak ada UTS, nggak ada UAS, terus penilaian di P5 gitu, Ibu. Wow. Jadi ya setiap pembelajaran kan ada apa
pembelajaran terus praktek. Jadi ya penilaian kemungkinan dari situ. Jadi mereka kayak kebanyakan prakteknya. Gini. Anda harus membedakan antara mata pelajaran. Gini, di SMK pun itu ada dua struktur ya, intrakurikuler dengan kokurikuler. Kokurikuler itu ya proyeknya itu. Nilai proyek bukan angka, tetapi deskripsi, yang seperti tadi saya sampaikan. Tapi kalau intra, yang ada di rapot itu wajib ada angkanya. Kalau mata pelajaran yang sifatnya normatif, adaptif, koyok olahraga, agama, itu mesti aneh loh Mbak. Nah, mungkin toh praktek. Iya kan? Mesti ada pengetahuannya. Benar? Matematika misalkan. Bahasa Indonesia. Nah, itu kan mata pelajaran adaptif normatif. Pasti ada nilainya. Terus mata pelajaran kejuruan. Kejuruan itu yang core-nya, itu memang banyak psikomotornya, banyak keterampilan. Cara menilai itu diserahkan pada guru. Ya, untuk yang psikomotor, yang apa namanya, mata pelajaran kejuruan, karena kan memang mereka dituntut untuk melakukan aktivitas ya, kemudian dinilai. Karena ketika mereka mempraktekkan melakukan unjuk kerja, pasti menggunakan pengetahuannya, kan gitu, pasti menggunakan sikap kerja. Nah, mungkin gurunya mau menggunakan penilaiannya adalah performance test, gitu. Ya tidak masalah. Tetapi kalau yang normatif adaptif pasti dong. Ini ya caranya kalau mau menilai matematika nganggo praktek. Tapi beneran kata siswanya nggak ada UTS, nggak ada UASnya. Nah, ya kowe, tak kok asik. Bu, kok bisa begini ya? Ketek kono Mbak gurumu. Malah ini menjadi pertanyaan besar ini. Gimana cara menilainya kalau mata pelajaran adaptif normatif? Terus dia kalau kan di kurikulum mereka kan capaian itu sama di K13-nya kan KIKD. Nah, itu tuh judulnya sama, kayak pelayanan penjual, KIKD-nya juga pelayanan penjual, tapi dalamnya itu CP-nya itu beda, Bu. Tahap-tahap ATP-nya itu juga beda. Kalau ATP memang dibuat oleh guru nggak? Mungkin antar sekolah beda. Ya karena ada 3 pendekatan tadi berdasarkan abstrak konkret ke abstrak, berdasarkan tingkat kesulitan atau berdasarkan sekuensi gitu. Ya. Tapi kan CP-nya itu sama, nasional sama. Loh iya, kalau CP kan sama. ATP-nya itu loh Mbak, ATP yang membuat gurunya. Urutannya, maksudnya urutannya itu bisa berbeda. Yang penting sesuai dengan gitu untuk mencapai CP. Contoh layout produk ya. SMK kan ada toh layout produk itu loh Mbak. Iya. Nah, kan ada prosedurnya tuh. Nah, itu harus disesuaikan dengan konsepnya. Atau mungkin ada cara lain. Orang mau menata produk itu yang diperhatikan bukan nomor 1 dulu, tapi nomor 2 boleh aja. Yang penting sesuai dengan SOP yang ditetapkan oleh masing-masing perusahaan. Gitu Mbak Fajar. Yang aku masih aneh itu yang nggak ada UTS. Terus piye penilaiannya? Atau mungkin penilaiannya setiap Mbak, setiap TP selesai. Pokoknya setiap pembelajaran kan ada prakteknya itu ada penilaiannya, Bu. Oh enggak, yang mata pelajaran lain selain praktek kok Mbak, selain kejuruan. Nah itu saya kurang tahu, Bu. Saya kan bagian satu. Nah berarti itu berbasis TP ya, dia menggunakan performance test Mbak, enggak apa-apa. Tapi kalau yang mata pelajaran selain apa tadi, aku bingung mau ya piye agama piye materi apa ki jenenge? Aduh. Halo, wah aku putus-putus nggih. Sorry. Iya. Kayaknya sih tidak baik. Misalnya agama, iman kepada hari akhir, terus piye cara prakteknya? Iya kan, tidak mungkin toh. Coba nanti dicek ya Mbak, aku malah jadi penasaran. Piye asesmennya? Yang mata pelajaran yang kelompok kejuruan sih masih bisa ya, karena dia menggunakan performance test. Wes ya, ini ke sini ya, nanti lagi ya Mbak. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti bisa ditulis di chat box juga. Ya, silakan Mas, Mbak. Siapa yang mau presentasi? Mbak Renika atau siapa?
Baik Bu, sebelumnya apakah suara saya bisa didengar? Sek Mas Mustaqim, aku konfirmasi dulu. Ini modul ajar yang dibuat dirimu atau guru? Ini dari guru Pamong Bu, kemudian kami memperbaikinya itu. Perbaikan modul. Perbaikan. Oke. Mas Mustaqim, mic-nya salah satu aja Mas. Balik suaranya. Nah, di sini kebetulan kami mendapatkan modul ajar Bu, jadi yang kurikulum merdeka. Oke. Nah, kemudian untuk formatnya itu seperti ini. Yang pertama itu identitas. Nah, di sini mulai dari penyusun, kemudian ada nama sekolah, tahun penyusunan, fase, kelas atau semester, kemudian ada elemennya, kemudian juga alokasi waktu. Diperbesar, Mas. Bisa diperbesar. Ini aku sambil membandingkan dengan komponen ya. Nah, ini sudah disesuaikan dengan komponen lengkap? Mungkin ada yang kelewat Bu. Ayo, wes, oke, bareng-bareng ya. Diperbesar bisa Mas Mustaqim? Zoom-nya. Mbak Tia minta tolong diperbesar. Oh iya, sorry Mbak Rini. Oke, yuk lanjut. Nah, kemudian juga ada profil pelajar Pancasila. Di sini ada 6. Saya sebentar. Pertama identitas, kedua kompetensi awal. Anak Mas, mau? Stop. Ya. Ya. Kompetensi awal. Iki materi ini apa? Dasar-dasar pemasaran, Bu. Ini kok kompetensi awalnya ini. Kenapa alasannya? Nah, itu masih bingung, Bu. Izin menjawab, Bu. Izin menjawab, Bu. Ya, oke. Izin menjawab. Yuk. Yo. Kemarin saya sudah tanya ke guru yang membuat ini kompetensi awal, katanya itu kompetensi sebelum materinya dasar-dasar pemasaran, Bu. Iya. Di kompetensi sebelum ini. Oke, berarti prasyarat ya, berarti benar Iya. yang tadi saya jelaskan. Artinya sebelum dia itu tahu tentang apa sih jenenge? Tujuan dasar-dasar pemasaran. Dasar-dasar pemasaran. Oke, berarti dia ngerti artinya, ngerti pengertiannya, ruang lingkup pemasaran apa saja gitu. Ya, Bu. Oke, ya, betul. Itulah kompetensi awal. Lanjut, profil. Nah, iki 6 ditulis kabeh toh? Iya, Bu. Aku tekon. Saya tanya, yang poin kedua, kamu tunjukkan di mana, Mas? Menerima perbedaan pendapat baik kritik atau saran dari guru dan teman. Nanti di itu Bu, di langkah-langkahnya itu diskusi kayak gitu nggak bisa. Kok iso, Mas? Kok iso? Bahwa menerima perbedaan pendapat itu kok berkebinekaan global? Terus aku tekon, mandirinya pas apa ini? Mengerjakan tugas, Bu. Tugas apa? Ada nanti? Ada. Terus nomor 1, beriman dan bertakwa. Sesuatu ngopo, Mas? Oh, itu Bu. Berdoa sebelum ya. Oh, alah. Ya, itu rak dipaksa-paksa ngono ya. Ya tadi saya akhirnya juga seperti itu. Lah iya. Ini kan religius, zaman dhisik kan ya ngono ta. Berdoa itu religius, salam itu religius. Ya ora salah sih, tapi kok ya kayak dipaksakan. Beda ya ketika misalkan ya kegiatannya adalah menganalisis misalkan ya ini apa namanya sumber daya alam gitu ya. Ya kan? Oh, itu bisa beriman bertakwa, kita menghargai alam, kita bentuk syukur kita kepada Tuhan kan gitu, diberi alam yang sangat makmur bla 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 kan gitu ya. Oke. Lanjut. Ini juga bisa Bu melaksanakan pemasaran sesuai dengan syariat. Orang ngapusi. Bohong Bu.
Terus nanti kita lihat ya 6 dimensi itu ada, kita lihat masuk di kegiatan ya. Ayo mana nomor Baik. 1, nomor 2 gitu. Yuk lanjut. Kemudian masuk di sarana prasarana. Sini ada sarana digital, kemudian juga non digital berupa buku paket, dan juga ada video pembelajaran dari internet tuh. Dan untuk prasarananya ada perangkat keras, bisa laptop maupun smartphone, dan perangkat lunaknya WhatsApp dan juga YouTube, dan 3 jaringan internet. Nah, targetnya di sini peserta didik reguler, Bu, tipikal tidak memiliki kesulitan belajar dan memahami materi ajar. Kemudian program keahliannya pemasaran, mode pembelajarannya bentar Mas. Bedanya sarana karo prasarana apa ya, Mas? hampir sama, Bu, cuma ya sama, Bu. Ayo golek sarana karo prasarana apa? Gedungnya sarana apa prasarana? Ayo, golek ini internet. Satu Bedanya paket, sarana Bu. prasarana ya enggak, maksudnya jangan sampai Anda kan pengennya menuliskan dan gedong ya, dan lengkap gitu ya. Tapi kadang-kadang aku bolak-balik. Ayo. Izin menjawab, Bu. Kalau sarana alat yang digunakan, kalau prasarana itu penunjangnya mungkin, Bu. Prasarana penunjang. Penunjang itu alat langsung untuk mencapai. Alat gini. Prasarana penunjang. Alat penunjang apa? Penunjang itunya, fasilitas. Alat tidak langsung. Bangunan sekolah, gedung itu loh, Mbak. Nah, itu namanya prasarana. Ya. Tapi kalau buku itu sarana. Buku itu sarana. Jadi kan ngerti bedanya sarana karo prasarana. Prasarana. Sebenarnya sarana prasarana itu media, Mbak, Mas. Anda ganti tulisan media boleh, gitu ya. Boleh. Medianya apa yang akan digunakan selama guru membelajarkan ini? Itu. Dan ini untuk berapa pertemuan, Mas tadi? Di sini 4 JP, Bu, 1 pertemuan. Oh, karena di SMK kan pertemuan. Ya. Oke. Berarti 1 pertemuan toh. Nah, 1 pertemuan ini media yang digunakan apa selain video tadi? Itu, Bu, cuma buku sama itu. Buku sama video. Gurunya nggak pakai PowerPoint, guru nggak pakai gambar, guru nggak pakai apa gitu. Ada, Bu, di bawah materinya pakai PowerPoint. Nah, ya berarti gurunya tidak pakai. Nah, itu di mana kamu Anda nulis media pembelajaran? Di sarana prasarana itu sebenarnya media yang digunakan. Ya, nanti ditambahkan ya. Iya, Bu. Ganti media. Apa? Ada LKMD itu masuk ke media nggak, Bu? Ya iyalah, itu media toh. Berarti dimasukkan semua ya, Bu? Media yang digunakan. Baik itu visual maupun itu audiovisual, silakan dituliskan yang digunakan. Nah, lagi coba kembali lagi ke aturan. Minimal yang ada di dalam modul ajar itu adalah tujuan, langkah, asesmen, dan media toh. Nah, ini media ini saya tak tekoni. Iya. Gitu ya, Mas. Nah, daripada sarana prasarana langsung tidak langsung terlalu umum, guru akan lebih detail ketika lebih mudah ketika medianya ini berarti saya mempersiapkan kan gitu. Daripada saya mempersiapkan jaringan internet kan ngapain kan gitu. Udah sekolah kan. Itu saran saya. Terus mungkin ada bahan juga gitu ya. Saya mau menggunakan simulasi misalnya saya butuh potongan-potongan kertas, saya butuh stick. Nah. Oke, Mas, lanjut target. Oke, selanjutnya yaitu target peserta didik yaitu peserta didik reguler atau tipikal tidak memiliki kesulitan belajar dan memahami materi ajar. Dan program kalinya pemasaran, mode pembelajarannya blended learning, pendekatannya pembelajaran scientific learning. Dia scientific nanti terlihat di mana nanti dijelaskan ya. Ya, Bu, dan model pembelajarannya PBL, metode pembelajarannya diskusi sama presentasi.
Kemudian CP, pada akhir fase E, peserta didik mampu menjelaskan proses bisnis dalam pemasaran secara menyeluruh pada berbagai jenis industri dan jasa. Elemennya proses bisnis bidang pemasaran di berbagai industri. Mas, saya mau tanya dulu, elemen itu apa yang dimaksud di sini? Elemen itu apa kayak kalau kemarin itu mapel. Coba dibuka elemennya dari Coba, mapel nanti ada elemennya. Ayo, saya ingin ini, tutupan tak duduk lagi. Ayo, ben podo tidak ada dusta di antara kita, ya. Tutupan sebentar. Saya tunjukkan dulu. Ini bukan menurut Leni ya. Oke, kita kembali ke kitab sucinya dulu. Biar semua sama pemahamannya. Ini saya ngambil apa? CP no? Besok temennya si Anu mau lihat Indonesia pada kos-kosan. Iya. Tonton di sini. Ini kalau apa? Mau lihat kos-kosan. Elemen. Ketemu? Sekarang itu apa? Konsep. Dari milih tuh pemahaman konsepnya apa, keterampilan prosesnya apa. Sama-sama kita lihat ya. Bukan berdasarkan Leni ya, berdasarkan dari regulasi ya. Daripada bingung, itu kan bukan indikator yang wajib ada. Gitu. Rasa dilebokke ora apa-apa daripada bingung, daripada salah. Kalau mau dituliskan enggak apa-apa. Elemennya apa? Oh, ini pemahaman konsep dan keterampilan proses, atau kalau SMK itu kan lebih banyak keterampilan proses ya. Iya, Bu. Nah, itu pada wae aspek apa kognitif dan psikomotor. Kan jenenge padha pemahaman konsep pengetahuan, keterampilan proses itu keterampilan. Yuk lanjut Mas, Mbak Reni bisa di share screen lagi. Ya. Oke. Nanti dijelaskan yang blended ya Mas. Kamu pilih blended. Baik, selanjutnya yaitu ada tujuan pembelajaran. Di sini peserta didik memahami bisnis dalam pemasaran. Berarti juga peserta didik mampu mengidentifikasi ruang lingkup pemasaran. Peserta didik mampu memahami konsep pemasaran. Peserta didik mampu menganalisis proses bisnis dalam pemasaran. Mas, pemahaman WTP apa indikator atau KKTP? TP, Bu. Mas, kamu ngembangkan TP-nya diambil dari mana? Dari CP-nya tadi, Bu. Iya, CP kemudian diturunkan menjadi ATP toh? Iya, TP dulu baru ATP, Bu. ATP itu adalah kumpulan TP-TP, ngerti? Oh iya, Bu. Iya. ATP ini kumpulan dari ATP. Gitu. Jadi misalnya nomor 1 sampai 4 ya, itu TP semua. ATP-nya apa? TP semua itu. Buaya kui. Gitu. Nah, itu harusnya dilihat dulu ATP-nya. ATP-nya apakah kayak gitu atau itu indikator? Berarti nanti KKTP-nya banyak sekali nih kalau TP-nya banyak ini. TP itu kan satu tuh, diambil dari ATP itu tuh. Oh. Nggih. Contoh ya. Tapi pas di sini nggak ditulis semua ya, Bu. Ini misalkan satu pertemuan hanya ditulis TP-nya 1 gitu. Lah makanya harus lihat di ATP-nya, dokumen ATP. Saya kan nggak punya dokumen ATP yang untuk mata pelajaran ini. Contohnya, ini. Kalau di CP Ekonomi tuh, ya, di CP Ekonomi itu contohnya ya, adalah mengidentifikasi berbagai masalah pengangguran, kan gitu ya. Nah, itu contohnya. Nah, maka TP-nya itu kan minimal komponen di TP itu kan ada 2, kompetensi dengan konten, kan gitu.
Atau ini aja deh yang paling gampang. Peserta didik memahami peranan akuntansi. Nah, berarti TP-nya adalah memahami apa? Siklus akuntansi toh, atau persamaan dasar akuntansi toh. Oke. Makanya saya nggak bisa memberikan saran ini bagaimana TP-nya karena saya nggak ngerti ATP yang Anda acu. Oh, ada Bu ATP-nya ini dari grup pamongnya itu juga. Ya. Sebenarnya dikasih ATP-nya juga. Nah, yang ini kok KKTP-nya gimana? KKTP itu indikator itu loh, Mas. Iya, Ini itu kalau dari- saya lihat, ini adalah KKTP. Saya lihat itu KKTP. Kan detail itu. Sudah nggak bisa diidentifikasi lagi tuh, rinci lagi tuh. Iya. Kalau saya lihat itu adalah KKTP, ya tujuan pembelajaran dan KKTP gitu aja. Berarti kalau itu bentuk yang general ya Bu? Ya, sesuai dengan CP dong, Mbak. Contoh ya, contoh nih TP-nya adalah peserta didik mampu menganalisis keseimbangan pasar titik. KKTP-nya dia mampu memahami menjelaskan tentang permintaan, ya, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, menjelaskan proses terjadinya keseimbangan pasar, menganalisis pergeseran. Nah, itu KKTP toh. Tapi TP-nya kan satu. Diambil dari CP, Mbak. Di CP tadi kan ada kompetensi, ada konten kan? Nah, itu dipisah siji-siji di TP. Gitu loh. Ya, kalau dulu kan saya menjelaskan analoginya membuat baju. CP-nya adalah siswa itu setelah mempelajari ini bisa membuat baju kan gitu. TP pertama adalah mengenal mampu memilih kain yang tepat, desain yang tepat kan gitu. Mampu menggunting. Nah, kan ada KKTP-nya juga. Bisa bayangkan analogi saya? Mudah-mudahan bisa. Makanya saya nggak ngerti ini ATP-nya seperti apa. Terus Mas, pemahaman bermakna Mas? Baik, selanjutnya itu pemahaman bermakna. Oh, gitu. Mohon maaf Bu, sebelumnya Ya. ini ada suara-suara yang Aku ngapain nanti nyanyi bareng? Iki auditori. yang punya kos Bu. Oh, punya kos. Itu kos. Ya nggih. wes, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pemahaman bermakna. Nah, di sini ada 4, yaitu setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik memahami bisnis dan pemasaran. Oke, Dan stop, juga- stop. Satu dulu aja ya. Kan ini sudah bisa kita baca. Apa bedanya pemahaman bermakna dengan tujuan pembelajaran tadi, Mas? Ayo, bedanya apa ini? Sama sih Bu, tapi untuk pemahaman bermakna ini harusnya bisa setelah melakukan pembelajaran ini penerapan bisa diterapkan ke kehidupan sehari-hari gitu loh. Lah, endi Mas yang membedakan? Ini salah Lah, kan Bu. bodoh. Iya. Ayo, pemahaman bermakna itu apa? Masuk milih dure apa Mas? Sama. Apa Ayo, ya? pemahaman bermakna itu apa? Sudah semua tuh. Capek. Itu tadi Bu, setelah mempelajari ini siswa itu harus bisa menerapkan Oke. dalam Lari hidup rambut, sehari-hari. Jadi bisa paham cara Opus. Ya. pengaplikasian. Oke. Hati-hati. Contoh, Mas. Contoh. Walah. Oke. Misalkan Neraktir dosen gitu berarti. pembelajarannya adalah permasalahan ekonomi ya, Hah? ada kelangkaan gitu ya. Enggak. Kira-kira pemahaman bermaknanya apa? Materi yang gampang. Ayo. Tentang kelangkaan dan
cara mengatasi kelangkaan. Kira-kira pemahaman bermaknanya apa? Ayo. Izin menjawab, Bu. Iya, Mbak Eka. Misalkan pemahaman bermakna peserta didik dapat menjelaskan pengertian tentang kelangkaan. Mungkin itu, Bu. Nah, bedanya kalau tujuan pembelajaran apa? Indikator pembelajaran apa? Karena dari tujuan tadi, terus membahas tentang kelangkaan. Nah, pemahaman bermaknanya siswa tersebut dapat menjelaskan dari yang sudah dipelajari tadi. Jadi informasi yang tentang manfaat tadi peserta didik memperoleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Mbak, sekarang pertanyaan saya, coba dilihat di layarmu ya. Nomor 1 tujuan pembelajaran, karena nomor 1 pemahaman bermakna. Bedanya apa? Cuman ada kata-kata setelah mengikuti kan? Iya kan? Iya, kalau Iya. Nah, di sana tujuan pembelajaran yang mau setelah itu ini, Anda diharapkan kan ya? Ya, pemahaman bermakna itu konsep apa yang diperoleh setelah dia belajar tentang ini. Kelangkaan misalkan, siswa dapat mengidentifikasi kelangkaan toh? Dapat mengetahui dan memahami kelangkaan dan dapat menentukan apa? Yo, menentukan pilihan-pilihan kan gitu kan, secara rasional sebagai makhluk homo economicus kan gitu, mengatasi kelangkaan. Tidak panik buying, tidak serakah, itu kan gitu. Dari ini tadi terkait dengan kehidupan real. Ayo. Nah, kelangkaan adalah kondisi di mana kan gitu toh. Jadi kayak konsep intinya, tapi itu bermakna bagi dirinya sendiri, bagi diri siswa untuk bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dipahami? Ya, oke ya. Jadi kalau yang ditulis di sini itu sebenarnya sama dengan KKTP. Nah, tulis tujuan atau kriteria. Yuk lanjut. Pertanyaan pemantik. Wah. Kemudian ini ada pertanyaan pemantik. Yang pertama, anak-anakku siswa yang hebat, tentu kalian sering pernah mendengar kata pemasaran. Apakah pemasaran itu? Dan apakah keterkaitan bisnis dengan pemasaran? Lanjut, kemudian di sini yang kedua, langkah-langkah pembelajarannya. Halo Mas, pertanyaan pemantiknya itu kapan diberikan kepada siswanya? Pada awal, Bu. Oh, awal. Nah, kalau proses diskusi pas di akhir pelajaran kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memancing anak itu berpikir, bisa ditulis nggak di pertanyaan pemantik? Pertanyaan pemantik itu beda dengan stimulus, beda dengan apersepsi. Iya, tidak sama. Pertanyaan pemantik bisa menjadi apersepsi, tetapi tidak semua apersepsi bisa menjadi pemantik. Pertanyaan pemantik bisa diberikan di awal, di tengah, di akhir pelajaran. Yang sifatnya adalah membantu siswa, menantang siswa, memberi acuan kepada siswa, kan gitu. Nah, untuk bernalar kritis, untuk mengkaitkan konsep dengan kondisi real, gitu ya. Rong jam ini. Ya, terus. Ya, lanjut. Baik Bu, selanjutnya ini masuk ke gelombang ini nggak ada yang protes. Kalau gelombang ini nggak ada yang protes. Bu, kelebihan menit. Gelombang siji punjul 2 menit is protes. Ya Mas. Baik di sini. Yang pertama ada alur tujuan pembelajaran, tadi memahami proses bisnis dalam pemasaran. Ketemu saiki. TP-nya ini loh Mas, TP-mu 1 itu loh TP. Yang tadi di atas namanya KKTP. Mas Mustaqim. Jadi buat tulis dhewe no. Berarti nek dhuwur mau TP-mu iki ya, berarti dia memahami proses bisnis dalam bidang pemasaran. KKTP-nya siji tekan 4 mau. Mas ya. Baik Bu. Terus
Kemudian di sini ada kegiatan pendahuluan dengan Langsung alokasi waktu nomor 6, Mas. 15 Mas, menit. langsung nomor 6. Enggak kesuwen. Baik, Bu. Nah, di sini guru memberikan persepsi materi pemasaran konvensional dan pemasaran digital serta menghubungkan antara materi pemasaran konvensional dan pemasaran digital adalah sebelum melakukan proses bisnis, maka seorang pebisnis harus mengetahui dulu target pasarnya. Ikuti persepsi atau sudah mengarah pada inti materi? Ini Bu, menggabungkan materi sebelumnya ke materi sekarang. Terus persepsinya di mana? Nggih. Caranya persepsi itu atau kita itu di awal itu kalau menurut quantum learning ya, mengkaitkan pengalaman real dengan kan gitu ya, konsep yang misalnya misalkan bisa nggak ini, dan ini ingin menunjukkan bahwa pemasaran itu penting loh kan gitu ya, untuk bisnis misalnya. Coba silahkan kalian refleksikan diri kalian masing-masing ya, iklan apa yang menarik, paling menarik menurut kalian? Oke, mengapa ya produsen itu rela mengeluarkan uang yang banyak untuk membayar iklan? Atau cara lain, paling gampang, iklan permen, ngerti ya? Iklan permen Mas. Apa Mas? Sing paling sering neng TV apa? Permen apa? Sing murah tapi lewat iklan TV. Kopiko. Wah, wes. Kopiko harganya piro Mbak siji? Sekarang 500 dapat 3, Bu. Ah, 500 dapat telu berarti piro wis siji? 200 toh, nganti toh? Ya, hampir 175. Wah, 175. Wes saiki misalnya ngene Mas Mustaqim. Kamu bawa Kopiko siji, benar ya? Anak-anak ini tahu harganya 175 atau kamu beli 500 untuk telu Mas, Mbak. Gitu. Diiklankan di televisi. Tahu nggak biaya untuk iklan di televisi? Oh, puluhan juta ya, mungkin ratusan juta ya. Ratusan juta hanya iklan sekian detik. Perusahaan rela membayar mahal nyewa baliho, oke? Nah, harga produknya cuma Rp175. Masuk akal nggak? Kenapa ya perusahaan itu kok rela mengeluarkan uang yang sangat banyak untuk produknya yang murah? Ayo, kira-kira guru desa jawab lagi. Pemasaran lagi. Apa Mas Mustaqim? Ayo, bayar artis itu larang, nggak murah toh? Dan itu terkait dengan kehidupan kita toh, semua orang ngerti gitu. Atau mungkin iklan apalah yang mahal gitu. Rokok, rokok sih jangan rokok ya, cari yang lain ya. Yang harganya murah tapi iklannya luar biasa itu. Nah, ayo jadi guru, alasannya apa? Ayo. Supaya penjualannya banyak, meningkatkan pendapatan ya Bu ya. Ya, itu tujuan utama kan. Calon-calon guru ya PPL yang di SMK PRY. Ini kayaknya kita hanya sampai di pendahuluan ini. Nah, Bapak bisa sambil kita refleksikan, masing-masing kelompok bisa membuat dan kita mereview semua modul ajar yang dibuat. Gitu ya. Jadi persepsi itu kalau bisa sederhana, tapi sebagai jembatan siswa untuk mengkaitkan antara apa yang pernah dia alami atau pernah dia dengar, nggak harus dialami secara langsung sih, pernah dia dengar, pernah dia lihat, dikaitkan dengan calon materi yang akan dipelajari. Bisa bayangkan? Insya Allah bisa Bu. Oke, bisa di stop set Mbak. Oke, terima kasih kelompok SMK 6, walaupun hanya sampai persepsi, ternyata banyak reviewnya ya. Nanti modul saya juga akan begitu, saya akan mereview masing-masing modul ajar dari masing-masing kelompok, ya. Jadi biar ada perbaikan. Belum tentu apa yang saya sampaikan mungkin
terbaik gitu ya. Mungkin Anda punya ide yang lebih kreatif. Saya tunggu ide-ide kreatif Anda. Sampai di sini ada pertanyaan? Wah, tenang iki rong jam tenan. Cukup Bu, kepenuhan ini Bu. Belum satu Bu, sudah lebih Bu, bisa dikurangi. Tapi saya masih ada yang bingung. Silakan Mbak Dani. Tentang asesmen. Maaf ya teman-teman, satu lagi Nggak saya. apa-apa. Asesmen Oke. apa? Di modul ajar kurikulum merdeka itu asesmen yang digunakan adalah sumatif dan formatif. Di setiap kegiatan pembelajaran itu apakah dua asesmen boleh dilakukan salah satu saja atau seluruhnya digunakan, Bu? Ya. Jawabannya sesuai dengan apa yang ingin Anda capai. Contoh misalkan, satu TP, contohnya ya Mbak ya, satu TP itu diselesaikan 3 pertemuan. Oke? Analogi saya, contoh saya, satu TP diselesaikan 3 pertemuan ya. Di setiap pertemuan, akhir pertemuan, di kegiatan penutup boleh, di tengah-tengah pembelajaran boleh, saya mengadakan kuis. Pertemuan 1, saya mengadakan kuis. Oke? Itu namanya asesmen formatif. Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa saya. Ketika ternyata siswa saya itu banyak yang nggak ngerti, apa yang akan saya lakukan minggu depan, pertemuan kedua, untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Bisa dipahami? Bisa. Pertemuan kedua, saya menggunakan asesmen formatif, tapi sifatnya adalah baik kognitif maupun non-kognitif. Saya mau tanya ke anak-anak saya, apa perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini? Senang, biasa saja, mengantuk. Itu termasuk refleksi, Mbak. Ya. Kemudian di pertemuan ketiga, karena saya sudah selesai ya, kan gitu satu TP. Nah, saya mau mengadakan tes sumatif setelah satu TP selesai, setelah 3 pertemuan itu. Bisa kuis, ya, bisa yang lain. Nah, itu berarti saya melakukan tes sumatif untuk mengetahui dan hasilnya adalah nilai untuk raport. Kalau formatif yang tujuannya untuk perbaikan kualitas pembelajaran, tidak untuk raport. Ya, tujuan utamanya formatif itu untuk memperbaiki, Mbak. Assessment for learning namanya. Assessment for learning. Untuk perbaikan kualitas pembelajaran. Begitu, Mbak Dani? Oke, baik Bu, terima kasih Bu Leni. Ya, besok kita perdalam lagi di masing-masing kelompok ya. Ada lagi? Cukup Bu. Cukup. Oke, terima kasih. Sebentar. Saya screenshot dulu. Ayo, munculkan wajah-wajahnya. Munculkan wajah-wajahnya. 1, 2, 3. Nah, kopi. Bentar ya. Bu ada yang ketendang 1 Bu. Tadi listriknya mati. Walah, sakno serampung kok. Iya Bu. Layar kedua. Mbak Nur Pratiwi, kok ilangi apa sinyalmu? Di saya hitam nih, Nur Pratiwi. Oh, sudah. Mungkin sinyalku ya, Mbak. Nah, bisa nih mana aku foto, wae. Udah Bu. Melamar kerjaan tuh Bu. Kameranya Bu. Oke, Ini Bu. terima kasih banyak. Sampai ketemu besok sore ya, berarti ya, luring ya. Oke, saya siapkan medianya. Besok kita praktek dan ngantuk ya. Harapan saya Anda sudah memahami konsep-konsep ilmu ekonomi ya. Yang lali ora apa-apa, sinau sik. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Leni. Sama-sama.